kenapa kamu di sini? Kami di sini untuk memberi kabar baik. Kami akan menikah. Kami ingin mengundangmu ke pernikahan kami. Men. Sepertinya hidupmu sulit. Sejak kamu meninggalkanku. Apa yang kamu inginkan? Berhenti berpura-pura baik. Berani kamu memberitahunya. Kamu dipekerjakan olehku? Kamu benar. Kamu membayarku. Aku yang mendekatinya. Agar aku bisa merayunya. Membuatnya jatuh cinta padaku. Dan menghancurkan reputasinya dengan tuduhan selingkuh. Tapi aku tidak menyangka. Dia terus menolakku. Karena dia menolak mengkhianati pernikahanmu. Aku hanya bisa membuatnya tahu. Bagaimana rasanya ketika keluarga dihancurkan oleh orang lain. Biarkan dia merasakan rasanya dikhianati oleh orang yang paling dipercayainya. Bagaimana menurutmu, Men? Dibandingkan dengan Tuan Ye. Aku memperlakukanmu lebih baik, bukan? Pergi! Kalian semua! Ayo Liang. Jangan buang waktu dengan mereka. Pernikahan! Selamat. Kamu sudah membalas dendammu. Tahukah kamu siapa aku? Dan mengapa aku melakukan itu? Aku tahu. Sekarang aku sudah menjadi seperti ini. Apakah kamu puas? Su Men. Tahukah kamu bagaimana aku hidup sendirian selama ini? Tahukah kamu bagaimana rasanya sendirian di panti asuhan? Tahukah kamu bagaimana rasanya kehilangan orang tua dalam semalam? Semua ini karena kamu. Jadi aku mendekatimu. Untuk membuatmu merasakan keluarga yang hancur. Tapi aku tidak pernah ikut campur dalam pernikahan orang tuamu. Ayahmu dan aku tidak ada apa-apa saat itu. Lalu kenapa kamu menulis surat itu kepada ibuku? Surat? Surat apa? Su Men. Apa kamu terlalu pelupa? Atau kamu takut untuk mengakuinya? Jelaskan. Apa maksudmu dengan surat itu? Kamu masih berkilah. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu pantas mendapatkan apa yang terjadi padamu. Kamu masih saja berdebat. Kamu sangat mengecewakan. Kamu pantas mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan barusan benar-benar membuatku terkesan. Aku tak menyangka kamu bisa begitu kejam pada orang yang kamu suka. Ternyata uang tip itu tidak sia-sia. Aku akan datang padamu lagi kalau aku butuh bantuan seperti ini. Siapa kamu berani-beraninya menyindirku? Aku memperingatkanmu. Aku sudah mentransfer uang itu kembali padamu sejak lama. Jangan datang lagi untuk menyusahkan Su Men. Meski kamu sudah mengembalikan uang itu padaku, Su Men tetap tidak akan menyukaimu. Dia tahu apa yang kamu lakukan.
Aku secara aktif mendekatinya untuk merayunya dan membuatnya jatuh cinta padaku. Aku ingin reputasinya hancur karena perselingkuhan. Apa kamu tahu bagaimana rasanya sendirian di panti asuhan? Apa kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua dalam semalam? Kamu masih saja berkilah. Kamu sangat mengecewakan. Wenliang, kapan kamu kembali? Aku baru saja pulang. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Aku tergor sekretariat sengaja tadi. Aku baik-baik saja. Jaga Tong. Aku harus keluar untuk menyelesaikan sesuatu. Tong jadi anak baik ya, mau main apa? Aku bisa bermain denganmu. Aku tidak butuh teman sepertimu. Kamu wanita yang buruk. Tong, kenapa kamu bicara seperti itu tentang aku? Siapa yang mengajari kamu bicara seperti itu? Aku mendengarmu bicara dengan seorang pria di telepon. Kamu menendang ibuku keluar. Aku benci kamu. Kamu salah dengar. Aku tidak menelepon siapapun. Aku juga tidak menendang ibumu keluar. Ayolah, keluar dulu. Keluar dulu. Tong jadi anak baik. Keluar. 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 Tong. 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 Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa Tong sudah tidur? Aku baru saja menidurkannya. Jangan bangunkan dia. Aku tahu kamu sudah seharian penuh. Biarkan aku memijat bahumu. Ayo. Akhirnya aku akan mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Tidak ada apa-apa antara aku dan ayahmu dulu. Kamu masih berdebat sekarang. Ini adalah Morning News Flash. Pejai sekali tadi. Seorang wanita mengenakan gaun hijau jatuh dari gedung 034 di Singfu Apartemen di kota kita dan meninggal di tempat. Sejauh yang kita tahu penyebab jatuhnya, tampaknya terkait dengan perselisihan asmara. Ini adalah Morning News. Pejai sekali tadi di Singfu Apartemen di kota kita. Wanita dalam balutan gaun hijau jatuh dari gedung 034 dan meninggal di tempat. Penyebab jatuhnya diduga berkaitan dengan sengketa cinta. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Pak putar arah ke Singfu Apartemen. Bukankah kamu akan ke bandara? Ke Singfu Apartemen. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Apa dendamu belum selesai?
Yang Keksin, pegang lenganku, jangan lepaskan. Apa kamu ingin mati? Apakah itu sepadan untuk seorang pria? Ya? Jangan pikir kamu bisa menggurui saya, hanya karena kamu baru saja menyelamatkan saya. Sumen, berhenti berpura-pura kasihan. Hanya pria yang peduli tentang itu. Kamu tidak perlu melakukan ini padaku untuk Deng Wenliang. Dia sudah milikmu sekarang. Dan apakah Deng Wenliang pria yang baik? Sekarang dia bisa memperlakukan saya seperti ini. Dia bisa memperlakukan kamu seperti ini di masa depan. Ini urusan kami, bukan urusanmu. Sumen, dengarkan. Ini belum selesai. Saya senang kamu baik-baik saja. Bukankah kamu yang paling ingin sesuatu yang buruk terjadi padaku? Apa yang kamu perankan di sini? Ya. Saya di sini untuk melihat apa yang terjadi padamu. Saya ingin melihat kamu mati dengan mata kepala sendiri, agar kebencianku bisa terlampiaskan. Maka saya mungkin akan mengecewakanmu. Bukan saya yang melompat dari gedung. Itu membuktikan betapa konyolnya kesalahanmu. Itu yang terbaik. Sumen, hiduplah dengan baik. Saya akan membalas dendam sendiri. Halo, Tong hilang. apa yang kamu katakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menyelimutinya tadi malam. Bagaimana dia bisa hilang? Ini semua kesalahanku. Saya seharusnya tidur dengan Tong tadi malam. Kalau tidak, dia tidak akan pergi mencari Sumen. Tenang. Ketika Suman datang, mari kita tanya dia, apakah dia membawa Tong pergi. Tong, Bukankah kamu yang membawa Tong pergi? Mengapa kamu mencarinya di tempat saya? di mana Tong? Apakah kamu menyembunyikannya? Saya tidak tahu. Tong tidur nyenyak di rumah tadi malam. Dia menghilang pagi ini. Yang Keksin. Kalau ada masalah, datang saja ke saya. Tong tidak bersalah. Saya benar-benar tidak tahu. Sudah cukup. Mas, Kalau kamu tidak ganggu anak itu setiap hari, bagaimana dia bisa hilang? Deng Wenliang, di mana sih anak itu? Dia masih kecil, tidak mungkin dia pergi sendiri kan? Kamu tanya saya malah mau tanya kamu. Kami tidak membuka pintu untuknya. Waktu itu Yesing yang bawa anak itu pergi. Saya pikir kalian berdua sudah berkomplot untuk menjebak kami. Kamu manusia apa? Bagaimana bisa seorang ayah berkata seperti itu? Seberapapun aku merindukan anakku, aku tidak akan menggunakan cara kotor seperti itu. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri kalau kamu tidak mau kasih tahu. Tong. Dia bisa di mana ya? Bagaimana mungkin anak itu ada di lemari? Keluar dulu. Baik-baik ya, Tong. Keluar. Tong. Waktu itu Yesing yang bawa anak itu pergi. Saya pikir kalian berdua sudah berkomplot untuk menjebak kami. Kamu manusia apa? Bagaimana bisa seorang ayah berkata seperti itu? Seberapapun aku merindukan anakku, aku tidak akan menggunakan cara kotor seperti itu. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri kalau kamu tidak mau kasih tahu. Tong. Dia bisa di mana ya?
Bagaimana mungkin anak itu ada di lemari? Sudah kubilang dia tidak ada di lemari. Aku akan bersihin kamu kalau sudah ketemu. Aku sudah cari di mana-mana. Dia juga tidak ada di kamar lain. Sumen. Ayo aku ikut cari Tong. Tidak usah. Tong, Kamu gimana? Kamu baik-baik saja. jangan repot-repot. Jangan dekati aku tidak ingin melihatmu sekarang. Berhenti mendorongku. Aku yang membuatmu seperti ini. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki. Lepaskan aku ingin mencari putriku. Sumen aku. Semakin kau menunda semakin berbahaya bagi Tong. Jika sesuatu terjadi padanya aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tong ibu. Tong. Ibu, Kau membuatku takut. Mengapa kau keluar sendiri? aku bilang pada Bibi Yang bahwa aku mendengar seorang paman memanggilnya, dan dia yang mengusirmu. Lalu dia marah. Tong. Tong. Tong hilang saat kau menjaganya. Apakah kau pantas menyentuhnya? Siapa kau pikir dirimu? Ini putriku. Apakah aku pantas itu terserah padamu? Tong. Kemana saja kau? Kau membuatku sangat khawatir. Tong harus pulang bersamaku sekarang. Tong Kidinjan dan Lepar Sekarang. Apakah kau yakin ingin memperebutkan anak ini denganku sekarang? Tong, aku akan menjemputmu lain kali ya. Dengar. Jaga dia baik-baik. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja jika sesuatu terjadi padanya. Ayo Tong. Ayah, kau bilang padaku bahwa jika aku bersembunyi, ibu akan menemukanku. Itu benar. Jangan bicara sembarangan. Tong. Tong. Apakah kau begitu kedinginan di luar sampai menjadi bodoh? Pulanglah. Tong. 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 Ayo. Aduh. Tong, kenapa kamu sembunyi di lemari? Ayah, aku takut. Apa tante yang mengganggumu? Ayah akan memberinya pelajaran untukmu. Ayah, kapan ibu akan kembali? Tong, ayah tahu kamu sudah banyak menderita. Kamu rindu ibu? Mau main game? Asal kamu sembunyi. Ayah janji ibu akan muncul. Tong. Ingat. Saat kamu sembunyi, jangan jawab siapapun yang memanggilmu keluar. Terutama Tante Yang. Ayah, kamu bilang kalau aku sembunyi ibu akan menemukanku. Benar kok. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana kondisi Tong? Dia sedang tidur. Baguslah. Aku sangat khawatir pagi tadi. Apa yang harus kita lakukan kalau terjadi sesuatu padanya? Kita tidak bisa membiarkan Tong terus merindukan ibunya. Hari ini dia pergi sendiri karena rindu ibunya. Kalau dia rindu ibunya lagi besok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kembalikan anak itu ke Sumen? Maka kita tidak perlu khawatir setiap hari. Kamu sudah lama ingin melakukan ini kan? Aku melakukan ini demi kebaikan anak itu. Kamu ngomong apa sih?
Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada Tong. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti. Kita akan segera bertunangan. Kamu sebaiknya berperilaku baik. Jangan cari masalah. Kamu tahu aku benci orang yang berbohong padaku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bagus kalau kamu tidak mengerti. Aku juga tidak ingin ada masalah dengan pernikahan kita. Jaga Tong baik-baik. Jangan sampai ada kejadian lagi. Tong baik-baik saja sekarang. Pergi. Lenganmu terluka. Kamu perlu mengobatinya. Aduh. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku baik-baik saja. Pergi. Tentu saja kamu seharusnya baik-baik saja. Kalau tidak, siapa yang bisa aku balas dendam? Aku bilang ke Tante Yao bahwa aku mendengar seorang paman memanggilnya, dan dia yang mengusirmu. Lalu dia marah. Yang Keksin. Halo? Sinwo, aku butuh bantuanmu. Selidiki seseorang untukku. Liang, akhirnya kamu kembali. Gaun untuk upacara pertunangan kita sudah datang. Menurutmu cocok untukku? Ya, Liang, apakah kamu sudah mengambil cincin pertunangan? Biar aku lihat. Liang, kamu salah ambil. Bukankah kita memilih cincin berlian 5 karat? perusahaan sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Kita bisa punya yang lebih besar ketika keuangan normal kembali. Aku tidak keberatan. Tapi kamu tahu betapa materialistis para wanita itu. Jika mereka menertawakanmu, bagaimana kita bisa mendapatkan investasi? Ketika aku menghasilkan uang, aku akan memberimu yang besar. Kamu tahu aku tidak keberatan. Cukup aku punya kamu. Cukup. Jika kamu punya waktu, bergaulah dengan para wanita itu. Jika investasi sudah masuk, kamu bisa mengganti cincin berlian apapun yang kamu inginkan. Halo Sinwo. Aku sudah dapat buktinya, jangan khawatir. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak disambut di sini. Sumen, kamu dalam kondisi yang baik sekarang. Kamu terlihat seperti masih kuliah. Jangan datang ke rumahku saat kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Deng Wenliang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak tahan melihatmu bersama Yesing.
ada hubungannya denganmu apa? Kita sudah bercerai. Sudah kubilang kalian tidak cocok. Kalian tidak bisa bersama. Jangan lupa, kamu adalah ibu kandung anakku. Kamu harus perhatikan statusmu. Lalu kenapa kamu menikahi Yang Keksin? Aku bisa menikahi seseorang yang lebih muda 10 tahun dariku. Itu menunjukkan kemampuanku. Tapi saat kamu bersama Yesing, itu lucu. Deng Wenliang, kamu menjijikkan. Wanita tidak seperti pria. Pikirkanlah. Dia sedang dalam masa jayanya, saat kamu mengalami menopause. Dia akan melakukan seperti yang kulakukan. Dan meninggalkanmu untuk yang lebih muda. Deng Wenliang, jangan lupa. Siapa yang memperkenalkannya padaku? Baiklah Sumen. Kamu memaksaku? Aku akan beritahu Yesing apa yang kamu lakukan. Saat kuliah dulu. Tebak apakah Tuan Ye masih akan memilih untuk tetap bersamamu jika dia tahu kamu menggoda gurumu dan membunuh istri gurumu. Deng Wenliang bajingan. Lepaskan aku. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu memukulku? Aku beritahu kamu. Aku adalah anak dari guru yang kamu sebutkan. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu memukulku? Aku beritahu kamu. Aku adalah anak dari guru yang kamu sebutkan. Bagus. Kamu tidak tahu ya? Dia itu. Dia yang mencampuri hubungan orang tuamu. Dia adalah mahasiswi itu. Kalau dia tidak menulis surat ke ibumu. Dan bilang kalau dia dan Pak Gu adalah jodoh. Mereka saling mengenal dengan baik dan mereka adalah pasangan yang cocok. Bagaimana mungkin ibumu bisa melompat dari gedung? Ibu tidak. Ibu. Apa yang kamu katakan? Ayahmu berselingkuh dengannya. Dan sekarang kamu tergoda olehnya. Seperti ayah seperti anak. Yesing, tenanglah. Apa aku salah? Lihat dirimu. Lan, Jangan mendekat. tenanglah. Mari kita bicara. Apa yang perlu dijelaskan? Sekarang seluruh sekolah mengetahui tentang perselingkuhanmu dengan murid perempuan ini. Bagaimana aku bisa hidup? Itu hanya rumor. Kalian berdua. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup dengan nyaman. Lan. Lan. Jika dia tidak menulis surat kepada ibumu, dan mengatakan bahwa dia dan Pak Gu adalah jodoh. Mereka saling mengenal dengan baik dan mereka adalah pasangan yang cocok. Bagaimana mungkin ibumu bisa melompat dari gedung? Surat ini diletakkan tepat di depan rumahku. Aku tidak menunjukkan kepada siapapun. Bagaimana Deng Wenliang bisa mengetahui isi surat itu?
Itu benar-benar bukan tulisan tangan Sumen. Siapa yang menulis surat ini? Selamat datang Pak Wang. Lama tidak berjumpa Pak Wang. Silakan ini, jalannya silakan menikmati. Lihat, aku tahu itu. Menikahi selingkuhan tidak akan berakhir baik. Mantan istrinya datang untuk membuat keributan. Selamat bertunangan. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu yang memberi aku undangan apa? Kamu tidak menyambutku? Aku tidak menyangka kamu akan datang. Sepertinya kamu masih punya perasaan padaku. Kamu terlalu banyak berpikir sejak kita bercerai. Aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Aku hanya Sumen. Selain itu, aku bukanlah orang yang akan menderita dan melayani kamu dan ibumu seperti pengasuh sepanjang hari. Aku tidak menyangka kamu datang hari ini. Tapi Liang dan aku bukan orang yang picik. Terima kasih sudah datang. Selamat kamu sudah mewujudkan keinginanmu dan menikah dengan orang kaya. Kamu pasti bercanda. Aku tidak pernah bercanda yang tidak ada artinya. Baiklah, aku sudah mengirimkan doaku. Aku pergi dulu. Nanti aku akan perkenalkan klien padamu. Terima kasih Tuan Wang. Berhenti di situ. Sudah kubilang tidak perlu mengantarku. Berhenti berpura-pura, apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Karena kamu mengikutiku ke sini. Aku akan membagikan sebuah video padamu. Tuan Liang, kamu bilang, kamu akan menceraikan istrimu untukku. Kamu berjanji. Karena aku berani menunjukkan padamu, berarti ada lebih dari satu salinannya. Kenapa kamu punya video ini? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Coba tebak. Kalau Deng Wenliang tahu kelinci kecil di sampingnya adalah pencari harta yang sudah biasa, apa yang akan dia pikirkan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Coba tebak. Kalau Deng Wenliang tahu kelinci kecil di sampingnya adalah pencari harta yang sudah biasa, apa yang akan dia pikirkan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kita hampir sampai. Liang? Liang? Kamu sedang apa? Aku tidak bisa minum lagi. Berhenti memberiku anggur. Oke, tidak minum lagi. Biar aku bantu kamu kembali. Aku percaya kamu tidak melakukan apa-apa saat itu. Tapi aku ingin tahu kebenarannya. Apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Aku tahu apa yang terjadi saat itu punya dampak besar padamu. Jadi kenapa rumor itu menyebar? Tahun itu, Mi dan aku bersaing untuk menjadi penari utama. Pak Gu merekomendasikan aku. Setelah aku dipastikan, orang-orang di sekolah mulai bergosip tentang aku dan Pak Gu. Setelah kecelakaan Pak Gu,
Aku juga didiskualifikasi sebagai penari utama. Mi adalah orang yang menggantikan aku. Apakah kamu belum menyelidiki ini sebelumnya? Setelah kejadian itu, tidak ada yang percaya padaku. Jadi, aku tidak bisa menyelidikinya. Ini adalah surat yang diletakkan di depan rumahku saat itu. Ibuku bertengkar dengan ayahku. Setelah membaca surat ini, tragedi terjadi setelah dia lari keluar. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah menulis surat ini. Tulisan tangan ini terlihat seperti milik Mi. Surat ini ditulis oleh Mi. Apa yang dikatakan Deng Wenliang hari itu, persis sama dengan surat ini. Bagaimana dia tahu isi suratnya? Aku tidak pernah menunjukkan surat ini kepada siapapun. Meskipun Deng Wenliang dan aku dalam kekacauan seperti ini sekarang, dia adalah satu-satunya yang membantuku. Sepertinya kita harus menemukan Mi untuk menjelaskan semuanya. Apakah kamu Deng Wenliang? Siapa kamu? Kami dari perusahaan Bintang. Kudengar kamu berhutang sejumlah uang pada Pak Li. Kami di sini hari ini untuk menanyakan, kapan kamu akan membayar kami kembali? Jadi kalian teman-teman Pak Li. Kami di pihak yang sama. Perusahaanku sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Beri aku waktu. Aku akan membayar kalian kembali saat uangnya siap. Pak Deng, setiap orang punya kesulitan. Tapi membayar hutang itu sudah seharusnya. Jika aku tidak bisa melihat uangnya hari ini, aku hanya bisa mengundangmu untuk berbicara dengan Pak Li secara langsung. Jangan repot-repot. Sebulan, beri aku 1 bulan. Aku akan membayarmu kembali. 1 bulan? Aku hanya bisa memberimu 3 hari. Jika aku tidak melihat uang itu dalam 3 hari, kamu tahu konsekuensinya. Tuan Ju. Hei, aku Wenliang. Mengenai investasi yang kita bicarakan waktu lalu. Istriku yang punya keputusan akhir soal uang. Aku benar-benar ingin membantumu, tapi aku tidak punya sumber daya. Tuan Ju. Huan, mari kita makan malam bersama suatu saat. Sudah cukup, jangan main-main dengan aku. Aku tidak akan memberimu uang lagi. Apakah kamu lupa hubungan kita? Deng Wenliang, aku sudah menunjukkan cukup rasa hormat padamu. Pikirkanlah, apa yang dilakukannya ke Xin di belakangku? Dia bahkan membawa Sumen untuk menyelidikiku. Sudah membuatku kesal hanya memikirkannya. Huan. Liang, kamu sudah kembali. Ayo lihat, baju baruku bagus tidak? Belanja terus-terusan. Yang kamu tahu cuma belanja. Ada apa denganmu hari ini? Aku menyuruhmu berteman dengan para wanita itu. Apakah aku menyuruhmu untuk ikut-ikutan? Para wanita itu memandang rendah padaku. Mereka hanya mengabaikanku. Itu sebabnya aku membeli beberapa baju untuk terlihat mengesankan. Yang keksin. Berhenti main-main. Jika kamu tidak bisa berintegrasi ke dalam komunitas, jangan harap bisa menjadi Nyonya Deng lagi. Tuan Ye, tunggu sebentar. Aku akan mengambil kemeja yang kamu berikan ke Tom waktu itu.
Men, kamu sudah lama tidak bermain piano ya? Men, waktu itu, aku salah paham padamu. Tapi kali ini aku tidak ingin melepaskannya. Biarkan aku merawatmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kita tidak cocok satu sama lain. Kenapa tidak? Kamu punya perasaan padaku. Yesing. Sekarang aku hanya ingin mendapatkan hak asuh Tong kembali. Aku tidak ingin memikirkan hal lain. Bagaimana setelah mendapatkan hak asuh kembali? Yesing. Kita terlalu berbeda. Lepaskan. Pergi. Jangan datang ke sini lagi. Sumen, aku tidak akan menyerah. Yesing. Kamu tidak akan pergi denganku. Karena kamu jatuh cinta pada Sumen kan? Aku kesini hari ini untuk memberikan bukti penting kepada Sumen. Tapi aku sudah berubah pikiran. Ini berguna untuk Sumen. Meskipun kamu tidak akan memberikannya padanya, aku akan membantunya mendapatkannya. Yesing. Aku akan segera berhasil. Kamu tidak perlu menjadi pasangan sungguhan dengan wanita tua itu. Yang Keksin, aku memperingatkanmu. Jauhkan diri dari Sumen. Deng Wenliang adalah orang jahat. Kamu bukan tandingannya. Jangan membuat kesalahan lagi. Deng Wenliang adalah orang jahat. Apakah Sumen orang baik? Apakah kamu lupa bagaimana dia menghancurkan keluargamu? Itu urusanku, bukan urusanmu. Cukup. Aku kesini hari ini untuk bertanya padamu. Apakah kamu memilih dia? Atau aku? Pilihanku selalu Sumen. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Mengapa kamu hanya peduli pada Sumen? Aku tidak pernah ingin kamu terlibat dalam ini. Aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan Deng Wenliang sejak lama. Tidakkah kamu tahu? Mengapa kamu sampai sejauh ini? Yang aku tahu adalah, aku tidak ingin hidup dengan kehidupan yang tidak stabil lagi. Semua rencanaku akan segera berhasil. Tidak mungkin aku menyerah sekarang. Aku harus mendapatkan uang Deng Wenliang. Jangan lupa, Sumen masih belum tahu tentang masa kecil kita. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahunya. Sekarang aku masih punya sesuatu yang penting untuk minta bantuannya. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kita adalah pasangan yang sempurna.
Yang Kexin. Aku akan menjelaskan apa yang terjadi antara kita kepada Sumen secara pribadi. Kita tidak cocok satu sama lain. Kenapa tidak? Kamu punya perasaan padaku. Pergi. Jangan datang ke sini lagi. Sumen. Aku tidak akan menyerah. Apa? Apakah kamu pikir itu kekasih mudamu? Apa? Apakah kamu pikir itu kekasih mudamu yang datang? Apakah urusannya sudah selesai? Aku sudah dapat videonya. Di mana barang yang aku inginkan? Di mana barang yang aku inginkan? Video ini bisa membantumu mendapatkan tong kembali. Pikirkan apa lagi yang ingin kamu tukarkan untuk itu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu membantuku masuk ke lingkaran sosial para wanita. Persidangan kedua akan segera dimulai. Aku mendapatkan bukti penting. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan hak asuh Tong kembali. Kamu tidak bisa mengambil Tong. Dia adalah anak keluarga Deng kita. Persidangan kedua sudah dikeluarkan. Aku sudah diberikan hak asuh Tong. Aku tidak peduli dengan putusan itu. Kamu tidak bisa mengambil Tong. Aku tidak ingin membuat masalah besar, tapi aku harus mengambil Tong hari ini. Kamu bisa terus mengajukan banding jika tidak setuju. Tidak. Ibu tidak. Lupakan saja. Lepaskan. Tuan Ye, Barang bawaanmu sangat berat. Biar aku bantu. Men, istirahatlah dengan Tong. Aku pergi. Tuan Ye jangan pergi. Tetap di sini dan makan malam bersama kami. Tanganmu terluka. Biarkan aku membantumu. Dari hari ini, aku adalah Nyonya Deng. Kita harus selalu bersama. Entah kita kaya atau miskin. Apa aku akan bersamamu saat kamu miskin? Mimpi kali. Ketika aku dapat uangnya, aku akan meninggalkanmu. Awasi Deng Wenliang dengan baik. Jika dia tidak membayar hutangnya, dia tidak bisa kemana-mana. Tentu saja. Apa kamu istri Deng Wenliang? Apa? Suamimu Deng Wenliang masih berhutang pada perusahaan kami. Aku ingin melihat uangnya hari ini. Uang apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Jika dia tidak bisa membayar hutangnya, kamu tidak bisa lepas dari ini. Hei Wenliang.
Cepat cari dia. Bagaimana bisa perusahaan tidak punya uang? Apa yang terjadi? Aku adalah penanggung jawab perusahaan. Maka hutangnya semua menjadi tanggunganku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh komputerku? Katakan padaku, bagaimana bisa tidak ada uang di rekening perusahaan? Dan kenapa ada penagih hutang? Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Perusahaan memang tidak punya uang. Dan aku sudah bilang, kalau kamu bergaul dengan para wanita itu lebih awal, dan mendapatkan investasi, kita tidak akan sampai sejauh ini. Deng Wenliang, apa kamu manusia? Aku baru saja menikah denganmu. Tidak ada uang di rekening perusahaan sejak lama. Sekarang kamu menjadikan aku penanggung jawab. Kamu ingin aku membayar hutangmu. Bagaimana aku bisa membayarnya? Apa aku harus membayarnya dengan nyawaku? Berhenti berpura-pura tidak bersalah. Apa kamu mencintaiku? Atau uangku? Karena kita sudah menikah. Kamu harus menanggung ini. Kamu pantas mendapatkannya. Deng Wenliang bajingan. Yang Keksin, sadarlah. Kamu menikah denganku secara sukarela. Aku tidak memaksamu. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau kamu mencintai uangku? Karena kita sudah menikah, kamu harus berbagi beban denganku. Kamu pantas mendapatkan ini. Deng Wenliang bajingan. Yang Keksin, seharusnya kamu sadar. Kamu menikah denganku secara sukarela. Aku tidak memaksamu. Men, tolong bantu aku. Aku salah. Tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Karena Deng Wenliang melakukan ini, dia pasti sudah merencanakannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membantumu. Kamu tidak ingin membantuku kan? Jangan lupakan ini. Jika aku tidak menikahi Deng Wenliang, kamu yang akan dikejar-kejar hutang hari ini. Kita sama-sama wanita. Apakah kamu ingin melihatku seperti ini? Aku punya tong sekarang, aku tidak ingin meminta lebih. Adapun hal lainnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Apakah kamu benar-benar berpikir Sumen bisa membantu kamu? Dia bahkan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan waktumu. Deng Wenliang, aku ingin bercerai darimu. Ulangi lagi. Aku bilang aku ingin bercerai darimu. Apakah kamu pikir kamu bisa menikahiku atau menceraikanku? Hanya karena kamu mau? Sebaiknya kamu menyerah. Apakah kamu benar-benar berpikir perceraian bisa menyelesaikan semua masalah? Yang Keksin, aku tidak tahu kalau kamu begitu naif. Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika kita bercerai, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari hutang-hutang itu. Deng Wenliang, kau sudah merencanakan ini sejak lama. Kau menikahiku karena kau ingin aku berbagi utang denganmu. Salahkan dirimu sendiri. Kalau saja kau tidak gagal menarik investor, aku tidak akan melakukan ini. Jangan kira aku tidak tahu. Kau memberikan flash disk USB itu kepada Sumen. Liang, Deng Wenliang, kau sangat kejam. Kau akan mati mengenaskan. Ini semua salahmu. Bukankah kau selalu ingin menjadi Nyonya Deng kan? Lalu habiskan sisa hidupmu untuk melunasi utang-utang itu, dengan identitas sebagai Nyonya Deng. Tidak. Wenliang, aku mohon padamu.
Tolong bantu aku. Itu uang yang banyak sekali, aku tak bisa melunasi utang-utang ini, tolong aku. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Kau bersedia melakukan apa saja? Sebenarnya ada satu cara. Bagaimana kalau begini? Percayalah habiskan malam ini dengan Tuan Zhu. Dan mungkin dia akan berinvestasi di perusahaanku. Tidak, tolong jangan lakukan ini. Bukan urusanmu lagi. Mengapa kau memanggilku kemari? Aku menemukan Mi melalui teman-temanku. Dia yang meminta kita bertemu di sini. Suman. Mi. Lama tak jumpa. Suman. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah punya keberanian untuk mengungkapkan yang sebenarnya padamu. Yesing ini Sin. Kita bicara nanti. Sebenarnya, waktu tuanku memilihmu sebagai penari utama dulu, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Lagi pula senior Deng Wenliang selalu merendahkanku dan memujimu. Itulah sebabnya aku menulis surat itu, untuk mengancam Nyonya Gu. Atas hasutan dia. Tapi aku sama sekali tidak menduga semua akan berakhir seperti ini. Aku merasa bersalah padamu. Sekarang, aku didiagnosis dengan kanker lambung stadium lanjut. Mungkin ini adalah apa yang pantas kudapatkan. Deng Wenliang. Maafkan aku. Sekarang, aku memiliki kanker lambung stadium akhir. Mungkin ini adalah apa yang pantas kudapatkan. Deng Wenliang. Yesing. Yesing. Jangan gegabah. Jangan korbankan nyawamu untuknya. Aku sangat bingung saat ini. Aku ingin sendirian. Yesing. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi menemuinya. Tolong bantu aku. Apa yang terjadi? Tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bangun. Apakah Deng Wenliang memukulmu seperti ini? Akan kubantu kamu melaporkannya ke polisi. Kamu tidak bisa. Bahkan jika kamu melakukannya, dia hanya akan dipenjara beberapa hari. Aku akan lebih sengsara ketika dia keluar nanti. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan, aku mohon padamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Aku tahu Ju Yunxiu, Presiden Jing Real Estate, selalu menyukaimu. Asalkan kamu menghabiskan satu malam dengannya, dia bisa berinvestasi pada Deng Wenliang. Lalu Deng Wenliang bisa melepaskanku. Aku takkan bertanggung jawab atas utang besar ini. Tuan, aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Kalau tidak hidupku akan hancur.
Yang Keksin, apa kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Tuan, aku tidak punya pilihan lain. Aku mohon padamu. Tuan, Yang Keksin, kamu benar-benar tidak ada harapan. aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang memaksa aku.